untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Setiap kejadian kami begitu ajaib dan begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini Bapa, kami rindu ingin menyembah Engkau Bapa di dalam altar-Mu yang kudus Bapa. Biarlah pada pagi hari ini izinkan kami masuk ke dalam altar-Mu yang kudus. Mari kita sama katakan, kini saatnya berdiri di altar. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan, kita masuk di tahta-Mu. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya, kini saatnya akan berdiri di altar-Nya. Berdiri amin, di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini, hadir di sini. Katakan, mari memuji dan angkat tangan. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidup
Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup memulihkan hidupku dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya, kami percaya. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku dalam tangan-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk hari yang indah, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan masih beri dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah perkataan firman-Mu tinggal tetap dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan ambil firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Naaman disembuhkan judulnya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, pagi hari ini judul renungan saya tentang sukses di pandangan Tuhan. Nah, hari-hari ini di medsos kita sedang dipenuhi oleh penampilan para anak-anak muda ataupun para selebritas yang semua sedang berlomba-lomba mempertontonkan semua barang yang dia pakai, kendaraan yang dia pakai, dan itu mereka sedang mempertontonkan kepada khalayak ramai di luar sana betapa berhasilnya mereka. Saudara, yang terjadi hari-hari ini, semua yang kita lihat itu akan mempengaruhi pikiran kita, dan kita mulai berpikir bahwa ukuran keberhasilan seseorang adalah ketika dia punya pakaian yang mahal, ketika dia punya rumah yang mewah, ketika dia punya pekerjaan yang kelihatan gajinya puluhan juta. Nah, ini hal yang sama yang kita temui dalam 2 tokoh yang saya baca tadi. Ada yang namanya Naaman, dan ada lagi seorang budak, anak kecil budak yang menjadi tawanan dan menjadi budak di keluarganya. Saudara, ukuran manusia ketika kita melihat Naaman, kita langsung berpikir dia orang sukses. Kenapa? Dia orang kesayangan raja, dan Alkitab mencatat dia sangat disegani. Karena apa? Dia setiap kali memimpin peperangan pasti kemenangan diraihnya. Saudara, kita langsung berdecak kagum ketika melihat kesuksesan orang lain. Bahkan Alkitab yang kita baca barusan tadi, kita juga
langsung terpesona membaca prestasi-prestasi dari Naaman. Nah, ukuran keberhasilan manusia dan ukuran keberhasilan Tuhan sangatlah berbeda. Alkitab juga mencatat bahwa ketika Samuel sedang mencari raja di Israel dan dia pergi ke rumahnya Daud, dia sedang berkata kepada Isai, coba kamu tampilkan semua anakmu, saya akan menunjuk salah seorang dari mereka untuk menjadi raja atas Israel. Saudara tahu, Nabi sekelas Samuel pun terkecoh dengan penampilan apa yang nampak dari luar. Tetapi puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya Samuel mendengar suara Tuhan yang berkata, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang nampak dari luar, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, sekarang kita masuk pada satu pertanyaan. Apa sih kesuksesan menurut Tuhan? Saya memberikan satu definisi yang sederhana. Dalam pemahaman saya hari-hari ini, apa itu sukses? Sukses menurut saya adalah orang-orangnya Tuhan yang mendengar panggilan Tuhan dan bergerak meraih panggilan itu dan mengerjakannya dengan setia. Saudaraku, mungkin kita bukan pendeta terkenal, mungkin kita hanya sekedar ibu rumah tangga biasa, mungkin kita juga pengerja biasa, karyawan di kantor, dan mungkin ada di antara saudara yang jadi akuntan di perusahaan-perusahaan yang belum terkenal. Saudara, saya cuma mau katakan bahwa dimanapun saudara berada, ketika saudara menyadari panggilan Tuhan, di pekerjaan apapun yang saudara sedang kerjakan, yang tidak pernah melanggar dari kebenaran firman Tuhan, disitulah mimbar saudara. Tadi saya sempat sebut, mungkin saudara akuntan di perusahaan itu. Saudara, tahu nggak saudara, ketika saudara mengerjakan dengan teliti, ketika saudara dipercaya mengelola keuangan perusahaan orang lain dengan cermat, dengan jujur, disitulah panggilan saudara teruji. Disitulah letak kesuksesan saudara mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, kembali lagi, mungkin juga saudara cuma sekedar ibu rumah tangga, tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan bercerita bagaimana seorang yang sangat sederhana, tetapi yang mengerti betul akan panggilan Tuhan dalam hidupnya, dan dia menjadi kesaksian yang luar biasa bagi suami saya. Saya cerita saudara, mungkin beberapa saudara yang sudah pernah mendengar cerita ini, tetapi saya akan ceritakan buat saudara. Ada seorang nenek yang sudah sekitar 65 tahun. Pekerjaannya adalah seorang pendoa. Seminggu 2 kali dia pergi di rumah sakit, dan kerjanya pada waktu itu, ini kejadiannya belum pandemi. Jadi dia pekerjaan panggilannya itu adalah pergi ke rumah sakit dan berdoa bagi pasien-pasien di rumah sakit. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Belum menjadi suami saya, tetapi Pak Yongki sedang mengalami kecelakaan dan harus merelakan tangan kanannya untuk dipotong. Tentu saja memakan waktu yang lama, memerlukan waktu yang lama untuk dia berada di rumah sakit. Tetapi ketika dia ada di rumah sakit, waktu itu Pak Yongki belum menjadi orang percaya. Seminggu 2 kali, seorang nenek yang sampai saat ini pun suami saya, Pak Yongki, tidak pernah tahu namanya siapa. Dia pergi, datang ke rumah sakit, bukan cuma sekedar berdoa, tetapi dia membawa pisang, membawa roti, dan dia menghibur dengan cerita-cerita yang dia sampaikan ketika dia berkunjung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan pertama belum terjadi hubungan yang akrab, selanjutnya masih tetap. Ketika dia mulai menyampaikan firman Tuhan dengan tegas, Pak Yongki pada waktu itu berkata, maaf Oma, saya ini sudah punya agama, jangan Oma sampaikan apa yang menjadi agama Oma. Oh oke, nggak apa-apa. Nah, sampai ketika jam besuk datang, dan besoknya Pak Yongki akan keluar dari rumah sakit karena sudah mulai pulih. Ternyata si Oma itu datang karena dia sudah mendengar kabar bahwa Pak Yongki sudah akan pulang besok. Nah, kekasih Tuhan, tahu nggak?
Pak Yongki karena tahu si Oma ini mau datang, dia pura-pura tidur. Kepalanya ditutupi dengan selimut dan dia pura-pura tidur karena dia tahu Oma ini pasti akan menceritakan kebaikan Tuhan. Oma ini akan menginjili dia gitu ya. Nah saudara, waktu Oma itu masuk, langkah kakinya Oma itu suami saya, Pak Yongki pada waktu itu sudah hafal gitu ya. Jadi dia bilang, aduh si Oma datang, langsung dia tutup mukanya dengan selimut, saudaraku. Terus temannya bilang, Oma, ini nah kebetulan Oma datang. Si Yongki besok mau pulang. Oh iya, Oma udah tahu. Ini Oma kasih oleh-oleh buat dia. Mumpung dia lagi tidur, Oma mau berdoa buat dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tahu nggak apa yang terjadi di tengah panas, ketutupan selimut, tidak ada kesempatan lagi buat Pak Yongki untuk mengelak. Jadi terpaksa dalam tanda kutip si Oma berdoa. Tahu kan kalau Oma berdoa, Oma berdoa itu panjang banget. Tapi ada satu kalimat yang diingat dengan jelas oleh Pak Yongki. Tuhan, pertemukan Nak Yongki ini dengan pribadimu. Sehingga Nak Yongki ini sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Amin. Selesai dia berdoa, dia pergi pulang. Pak Yongki gak pernah tahu apa isi hadiah yang dibawa si Oma sebagai hadiah perpisahan. Ada satu dos, modelnya kayak dos minuman kemasan gitu. Dan itu pun dia bawa pulang. Sampai satu ketika saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Pak Yongki lagi galau di rumah, dia lagi mengalami krisis karena baru kehilangan tangan, dia malu untuk bergaul dengan keadaannya yang cacat. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia ingat, ada satu bungkusan yang dia belum pernah buka sejak dia keluar dari rumah sakit. Saudaraku, dan ketika dia mulai buka, dia menemukan satu selain bahan-bahan pakaian, ya, jadi kain-kain untuk dibuat pakaian. Pada waktu itu orang biasa memberi hadiah bahan-bahan baju gitu ya. Nah, selain itu dibawa dari dus itu ada Alkitab. Sebagai orang yang belum pernah baca Alkitab, Pak Yongki ini bingung gimana caranya untuk saya buka Alkitab. Tapi tahu nggak saudara, itu adalah waktunya Tuhan untuk Pak Yongki. Pada waktu Pak Yongki sekedar buka, matanya tertuju kepada satu ayat yang berkata, oleh karena engkau berharga dan mulia di hadapanku. Saudara, ayat itu langsung menemplak hidupnya. Dia mulai berkata dalam hatinya, Tuhan, kalau betul-betul pribadimu itu ada sama seperti doanya Oma ini, coba nyatakan pribadimu itu buat saya yang tangannya tinggal satu. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi orang yang berguna dalam sisa hidup saya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sejak Pak Yongki berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan, di situ adalah titik awal untuk pertolongan demi pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan Pak Yongki. Saya tidak akan berbicara panjang tentang apa selanjutnya yang terjadi dalam kehidupan Pak Yongki. Yang jelas sampai hari ini Pak Yongki selalu bersaksi dimanapun dia berada. Ada satu orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, yang mempertemukan dia dengan pribadi Tuhan yang luar biasa, adalah lewat pelayanan seorang oma-oma biasa. Saudara jangan pernah tergiur untuk pengen menjadi sama-sama pendeta ini, pengen sehebat pendeta itu, pengen jadi gembala sidang padahal gak disuruh. Saudara, apapun panggilan buat saudara melayani, mungkin cuma sekedar gulung-gulung kabel di soundman di gereja atau apapun panggilan saudara, tetapi ketika saudara melakukan dengan hati yang setia, ketika saudara melakukan dengan penuh sukacita, kerjakan itu dan saudara bisa termasuk dalam orang-orang yang dikategorikan sukses dalam pemandangan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau hari ini kebenaran firman-Mu mengingatkan setiap kami bahwa bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Tuhan, temukan setiap kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, hati yang sungguh-sungguh mau berkata, Tuhan ini kami Tuhan, biar kami mau lebih giat lagi untuk mengerjakan panggilan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur untuk keadaan bangsa dan
negara kami. Tuhan, sekalipun saat ini kami sedang diserang oleh wabah pandemi yang menakutkan, tetapi kami percaya bahwa setiap orang yang berharap, setiap orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan mengalami pemulihan yang sempurna. Pagi ini juga kami berseru, Bapa, pulihkan Indonesia, sembuhkan Indonesia. Dan kami mau berdoa juga biar pandemi ini pergi dari seluruh muka bumi ini, Tuhan. Dan setiap kami, bukan hanya sekedar kami melewati pandemi, tapi kami boleh belajar banyak tentang berharap sepenuh kepada Engkau. Kami memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kami memberkati semua leader di gereja kami. Dan bahkan hamba berdoa dalam nama Yesus, hari-hari ini kalau ada yang sakit dan sedang sementara mendengarkan intimasi worship pagi ini, dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang memerlukan pertolongan, pertemukan mereka dengan pribadi-Mu yang dahsyat itu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin bangsa kami berdoa biar semua hati Tuhan yang boleh dikerjakan dengan penuh takut akan Tuhan terjadi di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk intimasi worship pagi hari ini. Dalam nama Yesus, sebelum kami mengakhiri, mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.